Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Carolina dengan NIM 2022-01-02-059. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai audit atas kecurangan. Salah saji dalam laporan keuangan bisa disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Menurut standar audit 240, perbedaan terletak pada niat pelaku, yaitu kecurangan dilakukan dengan sengaja dan kesalahan terjadi tanpa disengaja. Selanjutnya, jenis-jenis kecurangan. Standar audit 240 membagi kesalahan penyajian yang relevan dengan pertimbangan auditor menjadi dua, yaitu yang pertama, kesalahan penyajian yang timbul dari laporan keuangan yang mengandung kecurangan. Kecurangan ini dilakukan untuk menipu pengguna laporan keuangan melalui salah saji, pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dan seringkali bertujuan untuk melebih sajikan atau merendah sajikan laba. Contohnya yaitu pengaturan laba atau earning management, yaitu tindakan yang dilakukan manajemen untuk memenuhi tujuan laba. Lalu ada perataan laba, income smoothing, yaitu menukar pendapatan atau beban antara periode untuk mengurangi fluktuasi laba. Yang kedua, ada kesalahan penyajian yang timbul karena perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Kecurangan ini melibatkan pencurian aset entitas, umumnya dilakukan oleh pegawai dan orang dalam organisasi. Mayoritas kasusnya tidak material bagi laporan keuangan, tetapi dapat terakumulasi menjadi besar seiring waktu. Meskipun umumnya terjadi pada hierarki organisasi yang lebih rendah, keterlibatan manajemen puncak dapat mengakibatkan pencurian dalam jumlah signifikan karena kewenangan yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwasila Huwaida dengan NIM 2022-01-2028 akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang kondisi penyebab kecurangan. Nah, menurut standar audit 240 dan SAS 99 menguraikan ada 3 kondisi penyebab kecurangan yang disebut sebagai segitiga kecurangan. Nah, yang pertama itu adalah insentif atau tekanan. Adanya dorongan atau tekanan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Nah, contohnya itu seperti tekanan untuk mencapai target yang besar sehingga menjadi tidak realistis, atau gaya hidup yang melebihi kemampuan finansial karyawan tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah kesempatan atau peluang. Nah, ini terjadi ketika situasi memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan, misalnya karena pengendalian internal yang kurang memadai. Nah, seseorang ini terutama yang memiliki pengetahuan spesifik tentang kelemahan pengendalian internal perusahaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan tindakan kecurangan ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu adalah adanya sikap atau rasionalisasi. Nah, adanya sikap, karakter, atau nilai-nilai etis yang memungkinkan seseorang untuk secara sadar dan maupun tidak disengaja melakukan tindakan tidak jujur. Nah, bahkan individu yang jujur sekalipun dapat melakukan kecurangan jika berada dalam lingkungan dengan tekanan yang besar. Nah, itulah
saja penyebab kecurangan atau yang biasa disebut sebagai segitiga kecurangan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paulina dengan NIM 2022 01 02 051. Selanjutnya adalah penilaian risiko kecurangan. Auditor harus mempertahankan skeptisme profesional. Ini berarti auditor tidak menganggap manajemen jujur secara mutlak, tapi juga tidak mengasumsikan ketidakjujuran. Saat menemukan indikasi salah satu material, auditor harus dibagi menjadi 4. Yang pertama, menyelidiki permasalahan secara mendalam. Yang kedua, memperoleh bukti tambahan. Yang ketiga, konsultasi dengan anggota tim lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak merasionalisasi atau berasumsi bahwa salah satu tersebut berdiri sendiri. Halo semua, perkenalkan nama saya Nova Angelina dengan NIM 2022-0102-216. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengawasan tata kelola korporasi, di mana manajemen bertanggung jawab untuk meminimalkan risiko kecurangan dengan mengimplementasikan tata kelola korporasi dan prosedur pengendalian. Risiko kecurangan dapat diminimalisir dengan kombinasi tindakan pencegahan, penghalangan, dan pendeteksian. Mencegah lebih hemat dan efektif daripada mendeteksi. Langkah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, membangun budaya yang jujur dan etika yang tinggi. Yang kedua, pertanggungjawaban manajemen untuk evaluasi risiko kecurangan. Dan yang ketiga, pengawasan oleh komite audit. Selanjutnya, respon terhadap risiko kecurangan. Auditor merespon risiko kecurangan yang terdeteksi dengan 4 langkah. Yang pertama, mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan, bisa dengan melibatkan individu yang pengalaman atau spesialis kecurangan, atau dengan menyertakan unsur ketidakterdugaan dalam melaksanakan audit. Yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang sesuai, seperti memberikan perhatian khusus pada prinsip akuntansi, atau melakukan evaluasi terhadap kebijakan pendapat. Kemudian yang ketiga, menangani pengabaian pengendalian terhadap manajemen, seperti manajemen memiliki posisi yang unik, yaitu mengabaikan pengendalian yang sudah efektif. Dan yang terakhir yaitu pemutakhiran proses penilaian risiko. Seperti penilaian harus terus dilakukan sepanjang audit, dan auditor harus mewaspadai perbedaan catatan akuntan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salis Jayatul Ummah dengan NIM 2022-0102-102. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bidang spesifik risiko kecurangan. Ada beberapa bagian dalam laporan keuangan yang rawan dimanipulasi atau bahkan dicuri, tergantung dari jenis usaha perusahaannya. Karena itu, auditor perlu tahu tanda-tanda awal terjadinya kecurangan dan cara mendeteksinya. Pemahaman ini penting agar auditor bisa menemukan jika ada kesalahan yang disebabkan oleh kecurangan dalam laporan keuangan. Yang pertama, risiko kecurangan pendapatan dan piutang usaha. Pendapatan dan piutang usaha adalah bidang yang paling sering dimanipulasi. Kecurangannya bisa berupa pencatatan pendapatan fiktif, pengakuan pendapatan yang belum waktunya, atau manipulasi penyesuaian. Nah, auditor bisa mendeteksi hal ini lewat analisis margin kotor, perputaran piutang, dan pemeriksaan dokumen pendukung. Yang kedua, risiko kecurangan persediaan. Persediaan juga sangat rentan karena sulit diverifikasi. Contohnya ada perusahaan yang mencatat persediaan fiktif atau memindahkan barang ke lokasi tertentu menjelang audit. Nah, untuk mendeteksi ini, auditor harus menganalisis perputaran persediaan dan margin kotornya. Yang terakhir, yang ketiga adalah risiko kecurangan pembelian dan utang usaha. Pembelian dan utang usaha sering dimanipulasi untuk memperbesar laba bersihnya. Misalnya, dengan menunda pencatatan utang atau membayar vendor fiktif. Nah, auditor harus waspada terhadap transaksi semacam ini
terutama menjelang akhir periode pelaporan. Sekian, terima kasih.